Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi teori Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892. Nama orang tuanya adalah Thomas dan Ella Sullivan. Sullivan adalah seorang psikiater dan psikoanalisis Amerika yang terkenal karena mengembangkan teori kepribadian interpersonal dan terapi interpersonal. Dia juga memimpin Departemen Psikiatri dan Shepherd and Norbert Hospital di Baltimore selama beberapa tahun. Sullivan meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1949 karena serangan jantung yang dideritanya. Menurut Sullivan, tahap perkembangan kepribadian yang paling krusial sesungguhnya bukan pada kanak-kanak awal, melainkan pada masa remaja. Sullivan percaya bahwa manusia dapat mencapai perkembangan yang sehat. Mereka sanggup mengalami keintiman sekaligus hawa nafsu terhadap pribadi lain yang sama. Ironisnya, hubungan Sullivan sendiri dengan orang lain jarang memuaskan dirinya. Sebagaimana seorang anak, dia merasa kesepian dan secara fisik dikucilkan. Ketika remaja, dia menderita minimal satu episode skizofrenia. Dan ketika dewasa, ia hanya mengalami hubungan antar pribadi yang dibuat dan ambivalen. Meskipun begitu, bahwa mungkin karena kesulitan hubungan antar pribadi, Sullivan memberikan banyak kontribusi bagi kita untuk memahami kepribadian manusia. Teori interpersonal Sullivan adalah teori kepribadian yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam membentuk kepribadian seseorang. Teori ini juga menekankan bahwa pengalaman hubungan antar pribadi telah mengubah fungsi fisiologis organisme menjadi fungsi psikologis. Kekuatan dari teori Sullivan adalah memakai interrelasi atau hubungan interpersonal sebagai fokus analisis kepribadian. Apa saja unsur yang menetap dalam kepribadiannya, bagaimana dinamika dan perkembangan kepribadiannya. Semua dikembalikan pada hubungan interpersonal. Teori ini mudah dicerna dan mudah dipraktekkan oleh semua kalangan tanpa takut akan resiko yang tak terduga. Yang pertama, ada dinamisme. Apa sih dinamisme itu? Jadi, dinamisme adalah pola perilaku yang khas yang mengidentifikasi seseorang dan bertahan sepanjang waktu. Atau, bisa dikatakan juga kalau dinamisme ini adalah pola yang spesifik dan berulang dari tingkah laku yang menjadi ciri khas daripada seseorang. Nah, dinamisme ini dia melayani kebutuhan kepuasan organisme yang melibatkan bagian-bagian tubuh seperti alat reseptor, efektor, dan sistem saraf. Contohnya seperti dinamisme makan. Ketika kita makan, maka akan melibatkan mulut dan otot leher. Yang kedua, ada personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan dan kecemasan. Pengalaman yang menimbulkan kepuasan cenderung membangkitkan image positif, sedangkan pengalaman yang menimbulkan kecemasan cenderung membangkitkan image negatif. Ada 3 personifikasi. Yang pertama, ada personifikasi ibu baik dan ibu buruk. Personifikasi ibu baik diperoleh berdasarkan pengalaman menyusui dan merawat sehingga menimbulkan kepuasan pada bayi. Sedangkan personifikasi ibu buruk diperoleh dari pendekatan ibu yang membuat bayi merasa takut dan cemas. Yang kedua, ada mi personifikasi. Mi personifikasi dikembangkan bayi saat mulai bisa membedakan diri dengan lingkungannya. Ada 2 mi personifikasi. Yang pertama, good me, yang kedua, bad me. Good me berasal dari pengalaman baik yang diperoleh seperti mendapatkan hadiah, sedangkan bad me berasal dari pengalaman buruk seperti mendapatkan hukuman. Yang ketiga, ada personifikasi not me. Personifikasi ini diciptakan berdasarkan pengalaman yang sangat menakutkan di masa kanak-kanak, seperti pelecehan fisik ataupun psikologisnya.
Struktur yang ketiga adalah sistem sel. Sistem sel adalah pola tindakan yang dapat diandalkan yang menopang keamanan interpersonal. Sistem ini mulai berkembang pada usia 12 sampai 18 bulan. Ada beberapa jenis sistem keamanan. Yang pertama, disosiasi. Disosiasi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap dorongan, keinginan, dan kebutuhan kesadaran yang muncul. Yang kedua, inatensi. Inatensi adalah tindakan memutuskan peristiwa mana yang penting untuk diperhatikan dan mana yang tidak penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, apatis, dan yang keempat, pertahanan tidur. Apatis dan pertahanan tidur hampir sama dengan inatensi. Pada apatis, bayi tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan. Semuanya diserahkan pada pihak luar. Dan pada pertahanan tidur, bayi tidak perlu memperhatikan simulasi yang manapun. Yang keempat, ada proses kognitif. Menurut Sullivan, proses ataupun pengalaman kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, prototaksis. Prototaksis adalah serangkaian pengalaman yang terpisah pada masa bayi di mana arus kesadaran indera mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian. Yang kedua, ada parataksis. Parataksis tahun kedua di mana bayi mulai mengenali persamaan dan perbedaan peristiwa dan mengembangkan cara berpikir dengan melihat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada sistaksis, berpikir logis dan realistis, menggunakan lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa, kata, dan bilangan. Dinamika kepribadian seperti Freud and Jung, Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagian menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Yang pertama, tegangan. Potensi tingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Jadi, tidak semua tegangan disadari. Banyak tegangan seperti kecemasan, mengantuk, lapar, dan kepuasan seksual dirasakan tetapi tidak selalu dalam tingkat sadar. Ada 2 sumber tegangan. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan primer yang muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis di dalam diri seseorang atau ketidakseimbangan kimia antar individu dengan lingkungannya. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan menurut Sullivan merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayi. Yang kedua, transformasi energi. Tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku terbuka maupun tertutup. Tingkah laku hasil transformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Perkembangan kepribadian. Sullivan melihat identitas sebagai kemajuan yang terdiri dari 6 tahap yang sangat jelas, yaitu 1. Tahap paling awal, 2. Masa kanak-kanak, 3. Pubertas, pradewasa, dewasa awal, dan dewasa akhir. Aplikasi teori interpersonal. Semua penyakit mental menurut Sullivan disebabkan oleh kelemahan dalam komunikasi interpersonal dan hanya dapat dipahami dalam konteks lingkungan sosial individu. Dalam pembahasannya tentang skizofrenia, Sullivan membedakan antara skizofrenia yang disebabkan oleh keadaan sosial. Psikiatri interpersonal digunakan untuk mengobati dan mengubah kasus skizofrenia kedua ini. Cukup sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.